Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizka Miftahur Rohmah. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi tentang operasi hitung bilangan bulat. Tolong disimak baik-baik ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang operasi perkalian. Operasi perkalian berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Misalnya, 3 dikalikan 1 itu artinya 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian sifat-sifat perkalian. Yang pertama yaitu komutatif. Dimisalkan A-nya itu 2, B-nya itu 3, sama dengan 3 dikalikan 2. Hasilnya sama-sama 6. Kemudian yang kedua bersifat asosiatif. A-nya dimisalkan 2, B-nya dimisalkan 3, dan C-nya dimisalkan 4. Nih sama dengan A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 4. Nah, ini ruas kiri, 2 dikalikan 3 hasilnya 6, dikalikan 4, sama dengan 2 dikalikan, ini 3 kali 4 itu 12 hasilnya. Maka yang ruas kiri hasilnya ini 6 kali 4, 24. Yang ruas sebelah kanan 2 dikalikan 12 hasilnya 24. Ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga, distributif terhadap penjumlahan. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4, sama dengan 2 dikalikan 3 ditambah 2 dikalikan 4. Yang ruas kiri, 2 dikalikan 3 tambah 4 itu 7, sama dengan 2 dikalikan 3 itu 6, ditambah 2 dikalikan 4 itu 8. Ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama-sama 14, maka berlaku sifat distributif. Yang ini terhadap pengurangan. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4, sama dengan 2 dikalikan 3 dikurangi 2 dikalikan 4. Yang ruas kiri, 2 dikalikan 3 kurangi 4 itu hasilnya negatif 1, sama dengan 2 dikalikan 3 itu hasilnya 6, dikurangi 2 dikalikan 4 itu hasilnya 8. Nah, 2 dikalikan negatif 1 itu hasilnya adalah negatif 2. Sama dengan 6 dikurangi 8 itu hasilnya adalah negatif 2. Kemudian yang keempat berlaku sifat tertutup. Misal A dan B itu merupakan bilangan bulat, maka A dikalikan B hasilnya juga bilangan bulat. Kemudian yang kelima, memiliki unsur identitas. Misalnya A dikalikan 1 sama dengan A, maka 1 itu disebut identitas perkalian. Nah, sekarang yang operasi pembagian, yaitu merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Misal, 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Maka 6 dikalikan 2 itu hasilnya sama dengan 12. Nah, di sini aturan perkalian positif dikalikan positif itu hasilnya itu akan positif. Negatif dikalikan negatif itu hasilnya nanti akan positif. Jadi, jika tandanya sama maka hasilnya positif. Nah, kemudian yang ini positif dikalikan negatif, nanti itu hasilnya adalah negatif. Negatif dikalikan positif, itu hasilnya adalah negatif. Jadi, jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Untuk yang pembagian, positif dibagi positif, itu nanti hasilnya akan positif.
negatif dibagi negatif, nanti hasilnya akan positif. Jadi kesimpulannya, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Terus yang ini positif dibagi negatif, itu hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi, jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Nah, di sini kan ada contoh soal. Negatif 3 dikalikan negatif 7 sama dengan. Ini kan tandanya sama-sama negatif. Sama-sama negatif, maka nanti di sini hasilnya adalah positif. Nah, 3 dikalikan 7 berapa? 21. Jadi negatif 3 kalikan negatif 7 hasilnya sama dengan 21. Kemudian 2 dikalikan 6 itu sama dengan berapa? Nah, di depan angka 2 tandanya positif dan di depan angka 6 ini tandanya positif. Maka nanti sini hasilnya juga positif. Berapa? 12. Nah, kemudian yang ini 7 dikalikan negatif 5 sama dengan. Di depan angka 7 tandanya positif, di depan angka 5 tandanya negatif. Beda tanda, maka nanti di sini hasilnya adalah negatif. Berapa? Negatif berapa? 35. Kemudian yang ini negatif 8 dikalikan 4 sama dengan. Di depan angka 8 ada tanda negatif dan di depan angka 4 itu tandanya positif. Beda tanda, maka nanti hasil akhirnya adalah berapa ini? Negatif 32. Nah, ini negatif 21 dibagi negatif 7 berapa? Ini tandanya ini sama-sama negatif, maka di sini nanti positif. Positif berapa? 21 dibagi 7, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang yang 16 dibagi 2, di depan angka 16 ini positif, dan di depan angka 2 ini juga positif. Tandanya sama-sama positif. Maka nanti hasilnya di sini juga positif. Positif berapa? Positif 8. Nih, 27 dibagi negatif 3, hasilnya berapa? Di depan angka 27 tandanya positif dan di depan angka 3 tandanya itu negatif. Beda tanda, maka nanti hasil akhirnya sini adalah negatif. Berapa ini? Negatif 9. Urutan operasi hitung. Yang pertama, hitung bentuk yang di dalam kurung. Ini misal, yang di dalam kurung itu 6 ditambah 2. Kemudian baru dikalikan 4. Nah, yang di dalam kurung itu dihitung dulu. 6 tambah 2 berapa? 8. Kemudian dikalikan 4, hasilnya berapa ini? 8 kalikan 4 sama dengan 32. Yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Misal negatif 4 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan di sini ditulis negatif 4 ditambah 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikalikan 3. Nah, yang di dalam kurung ini dihitung dulu. 3 kalikan 3 berapa? 9. Yang di sini tulis apa adanya? Negatif 4. Jadi, negatif 4 ditambah 9 hasilnya berapa? 5. Yang ketiga, perkalian dan pembagian berurutan dari kiri ke kanan.
Misal 2 ditambah 3 dikalikan 4. Nah, ini ada tanda penjumlahan dan di sini ada perkalian. Maka yang dikalikan itu dihitung terlebih dahulu. 3 kalikan 4 berapa? 12. Nah, di sini tulis apa adanya, berapa ini? 2. Jadi 2 ditambah 12 itu berapa hasilnya? 14. Nih, 48 dibagi 2 dikalikan 3. Kan ini ada tanda bagi dan ada tanda dikalikan. Nah, karena yang di depan itu tanda dibagi, maka ini kita hitung dulu. 48 dibagi 2 berapa? 24. Baru kita kalikan 3. 24 dikalikan 3 hasilnya berapa ini? 72. Ini yang keempat, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Contohnya 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikalikan 4. Yang ini tandanya negatif, ini ditambah, ini dikalikan. Maka yang kita hitung adalah dikalikan terlebih dulu. 5 kalikan 4, 20. Kemudian yang di depannya ini tulis apa adanya. 3. Di sini 2. Nah, 3 dikurangi 2 ditambah 20 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 21. Kemudian contoh yang kedua, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 dikalikan 4. Ini tandanya ditambah, dibagi, dikurangi, dan dikalikan. Maka yang kita hitung adalah dibagi. 4 dibagi 2 berapa? 2. Kemudian baru yang dikalikan berapa ini? 5 kalikan 4, 20. Yang belum ditulis berapa? Ini 3. Nah, 3 ditambah 2 dikurangi 20. Berapa hasilnya? Negatif 15. Nah, sekarang yang operasi pemangkatan. A pangkat N itu sama dengan A dikalikan A dikalikan A sebanyak N faktor. Nah, keterangannya A itu adalah bilangan pokok. N-nya itu adalah pangkat atau eksponen. Nah, A pangkat N itu merupakan bilangan berpangkat. Contohnya, nih 2 pangkat 4 itu sama aja 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Ini sebanyak 4 kali ya. Maka berapa ini hasilnya? 16. Contoh yang kedua. Negatif 2 dipangkatkan 3. Itu artinya negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2. Ini sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah negatif 8. Terangannya, jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan, karena ini kan sama-sama A, berarti sini kita tulis A. Kemudian kalau di sini tandanya dikalikan, maka nanti pangkatnya menjadi ditambah. Nih, jadi A pangkat M ditambah N. Nah, untuk huruf-hurufnya itu bisa digantikan dengan bilangan bulat. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama dengan, ini sama-sama A, di sini maka A
Kemudian kalau di sini dibagi, pangkatnya menjadi dikurangi. Jadi A pangkat M dikurangi N. Sifat yang ketiga ini, A pangkat M dipangkatkan N, sama dengan A pangkat M dikalikan N. Nah, kalau ada tandanya seperti ini, bentuknya seperti ini, maka di sini dikalikan. Yang sifat yang keempat, A dikalikan B, kemudian dipangkatkan M, itu hasilnya sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Sifat yang kelima, A dibagi B dipangkatkan M, itu hasilnya sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, keterangannya untuk B ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat yang keenam, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan A-nya itu tidak boleh 0. Yang ketujuh, A pangkat negatif P. Nah, ini biar pangkatnya ini menjadi positif, maka diseper. Nah, ini 1 per A pangkat P. Nah, ini contoh soalnya. 3 dipangkatkan 3 dikalikan 3 dipangkatkan 4. Itu sama dengan, kita pakai sifat yang pertama tadi ya. Karena sini A-nya ini sama-sama 3, maka di sini tulis 3. Kemudian dipangkatkan. Kalau di sini dikalikan, maka pangkatnya itu menjadi ditambah. Nah, 3 ditambah 4, maka hasilnya 3 pangkat 7. Contoh yang kedua, 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Ini kan sama bilangan pokoknya, itu sama-sama 2. Maka ini kita hitung dulu ya, yang depan ini 2. Terus pangkatnya, karena ini dibagi, maka pangkatnya itu adalah dikurangi. 9 dikurangi 3. Nah, ini yang belakang ditulis apa adanya. Bagi 2 pangkat 2, yang depan dihitung dulu. 2 pangkat berapa ini? 9 kurangi 3, berarti pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2. Ini bilangan pokoknya ini sama-sama 2. Maka kita tulis ini 2. Kemudian, loh kenapa ini bisa 4? 4 ini berasal dari 6 dikurangi 2. Nah, 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Contoh yang ketiga, 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 5. Maka sama dengan 3 pangkat 4 dikalikan 5. Disederhanakan menjadi 3 pangkat 20. Ini sekarang akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Ini yang akar pangkat 2 disimbolkan seperti ini simbolnya. Nah, contohnya adalah 5 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 25. Maka akar dari 25 ini hasilnya adalah 5. Nah, yang kedua, akar pangkat 3 disimbolkan seperti ini. Contohnya, 7 pangkat 3 itu sama dengan 343. Maka akar pangkat 3 dari 343 itu sama dengan 7. Nah, ini yang sifat-sifatnya. Yang pertama, akar dari A dikalikan B itu sama dengan, jika dijabarkan, akar A dikalikan akar B. Sifat yang kedua, akar A dikalikan akar A, maka akarnya ini akan hilang, hasilnya menjadi A. Yang ketiga itu akar A per B, maka jika
jabarkan menjadi akar A per akar B. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, untuk cara menentukannya itu ada 3. Yang pertama, menuliskan faktor dan kelipatan. Contohnya ini, hitunglah FPB dan KPK dari 30 dan 40. Kita cari faktor dari 30 dulu. Nah, faktor dari 30 itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, faktor dari 40 itu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Maka FPB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya itu adalah 10. Kenapa bisa 10? Kita cari angka yang sama untuk faktor 30 dan 40, yaitu ini 10. Nah, kemudian yang ini kelipatan dari 30, yaitu 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 40 itu adalah 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, dan seterusnya. Untuk KPK atau kelipatan persekutuan terkecilnya itu adalah 120. Kita cari angka yang sama antara kelipatan 30 dan 40, tapi yang kecil nih. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan tabel. Langkahnya yang pertama ini, kolom pertama merupakan pembagi. Nah, yang ini adalah kolom pembagi. Kemudian, ini kolom kedua dan seterusnya merupakan bilangan yang dihitung. Nah, berarti yang ini, kolom kedua dan seterusnya ini merupakan bilangan yang dihitung. Kemudian, bilangan yang tidak dapat dibagi tidak perlu diubah. Nah, yang selanjutnya, jika semua bilangan dapat dibagi dengan pembagi, tandailah dengan warna merah. Ini warna merahnya ini. Lalu, bagilah seluruh bilangan hingga hasilnya 1. Nah, ini ada contoh disuruh menentukan FPB dan KPK dari 30 dan 40. Nah, yang bisa untuk membagi 30 dan 40, angkanya berapa ini angka yang kecil? 2. 30 bagi 2, 15. 40 dibagi 2, 20. Kemudian cari angka yang bisa untuk membagi di antara ini lagi. Yaitu berapa? Angka 2. 15 dibagi 2 bisa enggak? Tidak bisa, maka ditulis apa adanya, yaitu 15. 20 dibagi 2, 10. Kita cari lagi angka yang bisa untuk membagi di antara ini, yaitu angka 2. 15 dibagi 2 bisa enggak? Tidak bisa, maka ditulis apa adanya, 15. 10 dibagi 2 berapa? 5. Kita cari lagi angka yang bisa untuk membagi di antara ini. Oh, ternyata angka 3. 15 dibagi 3, hasilnya 5. 5 dibagi 3, bisa enggak? Tidak bisa, maka ditulis apa adanya, yaitu 5. Nah, cari angka lagi nih, kan 5. Nah, otomatis ini juga 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. Sini juga sama, 5 bagi 5 berapa? 1. Nah, kemudian FPB merupakan perkalian angka pembagi yang sama atau yang warnanya merah. Yang angkanya warna merah tadi angka berapa? Angka 2 dan 5 dikalikan, maka hasilnya adalah 10. Nah, sekarang yang KPK merupakan perkalian semua angka pembagi. Nah, berarti ini semuanya dikalikan 2 kali 2, kalikan 2, kalikan 3, kalikan 5. Hasilnya berapa? 120. Nah, sekarang untuk yang cara ketiga. Cara yang ketiga itu dengan membuat pohon faktor.
Nah, ini sama ya, disuruh mencari FPB dan KPK dari 30 dan 40. Nah, dibuat poin faktor nih yang 30. 30 dibagi 2, hasilnya 15. Nah, yang untuk bisa membagi 15 berapa? 3. Nah, 15 bagi 3 berapa? 5. Udah lagi enggak? Tidak. Nah, yang sekarang yang ini 40. 40 dibagi 2 berapa? 20. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Nah, dan tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, kemudian nih, faktorisasi prima dari 30. Berarti berapa ini? 2, 3, 5. Faktorisasi prima dari 40. 2, 2, 2, 5. Disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikalikan 5. Nah, kita cari FPB-nya, yaitu berapa ini? FPB itu kita cari angka yang sama, tapi pangkatnya kecil, berarti berapa? 2. Dan mana lagi yang sama? Angka 5. Maka 2 kalikan 5 sama dengan 10. Ketemu FPB-nya itu adalah 10. Nah, sekarang kita cari yang KPK-nya. Cari angka yang sama, pangkatnya besar. Berapa? 2 pangkat 3. Terus yang sama mana lagi? Oh, 5. Ini angka 5. Kemudian yang beda mana? Oh, angka 3. Berarti KPK-nya itu adalah 2 pangkat 3 kalikan 3 kalikan 5. Nah, sama dengan berapa? 120. Sekian pembelajaran dari saya, semoga dapat menambah ilmu kalian. Jangan lelah untuk belajar, tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.